Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi nih. Apa yang saya pegang, Anda bisa lihat dan saya akan komen ini. Kenapa sekarang ini pada tiarap pengguna R600 untuk ganti 134? Alasannya pasti tidak mampet. Sekarang tiarap ini tidak booming lagi. Pasti dampaknya sudah pasti mampus kompresor. Anda bisa cek. Jadi di Freon ini ada datanya. Campurannya ini ono ana, kemudian ini 134 untuk 134 campurannya ini ono ana. Jelas ini berbeda. Artinya ada kesamaan tapi prosentase ini sangat kecil ini. Kalau misal 600 dimasukin ke 134, saya jamin ini. Yang ikutin konten seperti ini belangsak ini. Kalau bengkel pemula pasti ini. 1 RT kena 2 mampus 2 tempat. Sudah pasti ini mati pasaran di RT yang saya ceritakan misalkan. Karena apa? Ini sudah pasti berbeda. Memang di kulkas ini saya akan bicara tentang mampet ini. Ini sederhana sekali. Kulkas ini kalau mampet hanya satu ini. Kapiler. Kalau misalkan isi freon 2 kali, 3 kali mampet. Bisa Anda coba, bisa Anda tes ini. Saya taruhannya. Kalau memang buntunya di kapiler lagi si freon. Langsung sikat ganti kapiler. Irit waktu, kemudian irit freon, langsung pasti jadi ini. Saya bilang ini kalau murni mampet kapiler. Kalau menggunakan R600, ia pun ini mampet di kapiler murni. Ini tetap saja nggak bisa ini. Karena kuncinya kulkas ini kapiler. Jadi kalau mendengar ini sebenarnya sederhana sekali ini. Kulkas tidak lancar, tekanan freon tidak sampai ke evap, ini sudah pasti dari filter kapiler masuk ke evap. Mana lagi nih potongan kapiler masuk ke evap dari filter ini? Apakah filter, apakah kapiler? Kalau vakum ini dipotong kemudian bersih, ini sudah pasti data ini akurat ini, kapiler ini. Ngapain ini Anda ganti R600 membuat solusi jadi mampet? Tidak seperti itu di kulkas. Ini korban, saya bilang. Yang namanya proses dingin yang ada kapiler mau diisi gas ini ono anak freon AC, freon apa saja yang ada kapiler. Saya menjamin ini, karena sudah saya uji semua baik di video ataupun di live. Saya menjamin pasti dingin. Jadi kalau menggunakan, saya hanya menguji bukan untuk konsumen. Jadi artinya saya ini konsisten. R134 kalau ke konsumen pasti 134. 600 pasti 600. Karena apa? Tentu saya sudah pernah saya coba, kemudian pasti ini balik lagi. Jadi seperti itu. Pasti ada dampak. Gara-gara mampet Anda menggunakan R600 gampang langsung jadi. Lihat video, silahkan saja Anda ikutin. Kalau pemula, ini memperunyam diri. Padahal hanya satu kunci mampet ini di kapiler. Jadi kulkas ini sederhana sekali, saya tadi bilang. Kondensor berakhir di filter. Kalau filter ini bersih, hanya bocor kondensor atau las-lasan bocor sambungan atau pecah, sudah pasti ini filter ini bersih. Kondensor ini bersih. Kalau ada mampet sampai isi freon 2 kali 3 kali. Ini sederhana ini, kapiler ini. Kalau nggak kepengen buang waktu banyak, sikat 2 kali, isi freon tetap mampet, sikat saja kapiler. Saya taruhannya, karena ini hanya kapiler ini. Oke? Jadi kalau yang nonton saya,
apalagi pemula. Sebenarnya sudah ringkas semua supaya ini cepat pekerjaannya dan pasti jadi ini. Jangan cari masalah. 134 DCR 600 sudah freonnya juga beli, dampaknya mampus. Ini kan nggak tepat sasaran. Ada yang bertanya kemarin tentang freon ini. Saya bilang di label freon, setiap freon ini ada data bahkan kilogram. Jadi kalau melihat datanya di kaleng atau di tabung, ini sudah kebaca campuran-campuran freon ini apa saja. Jadi misalkan berbeda, selisihnya sedikit, artinya R600 misalkan totalnya ini 70%. Gas apa, ini berapa gas. Kemudian 134 ini hanya 25%. Ini pasti masalah. Dulu R600 supaya tidak mampet booming. Sampai-sampai saya tertawa, biarin saja sono dijalanin pada mampus. Dulu LPG. Kenapa saya bilang seperti itu pada mampus? Karena apa? Berdasarkan saya itu bongkar kompresor enggak 1, 2, 10, 20. Bekas-bekasnya ini sudah pasti saya baca ini. Sudah saya bilang, rongsok ini datang ke tempat saya, 4 rongsok ini. Nganterin kompresor, mau mati mau hidup, ini dibiarin. Kemudian saya datang, saya tes, kalau mati dari pihak rongsok ini belah. Saya teliti dan kadang untuk konten. Jadi ini sudah pasti, ini saya bisa membaca tentang kompresor bekas gas-gas apa. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan para pemula ini diperhatikan. Jadi jangan main yang lain-lain. Kayak saya konsisten. Saya itu bekas korban tukang puyeng. Tukang pusing gara-gara komplain. Jadi saya tahu persis kalau Anda melihat konten ini gampang nih. Ini nggak mau ini saya, karena apa, saya sudah mengalami dan merasakan bertahun-tahun sebagai tukang kulkas ini, sampai nomor HP pagi langsung patahin lempar. Artinya ini saking puyengnya karena komplain. Makanya saya unggah video-video ini supaya menurunkan tingkat komplain ke arah yang nyaman. Setidaknya menurunkan ini walaupun 50% ini. Ini kan lumayan. Jadi nonton video yang belangsak ini, Anda pemula malahan bisa kacau. Karena bengkel bukannya semakin bisa, malah semakin puyeng, kemudian semakin tidak laku ini. Karena gara-gara pekerjaan yang tidak sesuai prosedur ini. Ya. Oke guys. Emang enak jadi tukang kulkas. R600 memang lebih mahal 134. 134 DC LPG. Dulu booming, sekarang tempat saya itu para tukang sudah tiarap semua itu yang pakai LPG. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Dengar dari para tukang sendiri, nggak mau lagi pakai LPG, kapok. Jadi saya bukan dari bongkaran kompresor saja. Tukang-tukang ini bilang ke saya, kapok ini. Pasti nggak lama mati si kompresor. Saya tidak bilang bicara LPG di mana-mananya, tetap yakin saja nih wilayah saya, takutnya berbeda. Ini jelas tidak tepat sasaran ini untuk. Ini dari olinya sudah berbeda, dari tekanannya sudah berbeda, dari kapilernya ini sudah berbeda ini. Oke. Jadi para pemula mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kunci kapiler ini jangan pakai gas ini jadi tidak mampet. Kuncinya satu. Kapiler ini yang masalah. Kalau tadi saya bilang bolak-balik, kalau mampet isi freon 2 kali 3 kali sudah pusing, sikatkan di kapiler. Saya menjamin ini pasti jadi nih, tidak bakalan mampet. Kuncinya kompresor bagus, tekanan, kemudian kondensor ini dari awal sudah kebaca ini bersih atau kotor, bahkan dari oli otomatis kebaca di kondensor. Jadi cara kerja kulkas itu seperti itu.
misalkan dipotong, dipres sudah hitam bau, ini sudah pasti di kondensor ini akan sama, ini sudah pergi nih ke kondensor bahkan ke ujung filter. Kalau misalkan ini kulkas dicolokin terus, ini pasti dicolokin terus kalau sampai percikan atau hitam. Oke, saya hanya mengulas bahwa ini sudah tidak booming lagi, sudah pada kapok lagi, mungkin sudah pada mampus. Malam guys, mudah-mudahan para pemula ini inilah apa, yang cari aman-aman saja, kata saya. Cari nyaman saja. Penyakit ini kalau ada komplain ini jelas. Karena apa? Kemarin saya kerjain A, kenapa sekarang berbeda penyakitnya? Ini kan seperti itu, jadi mudah dibaca. Oke guys.